Shalom, salam sejahtera, salam jumpa bersama saya Eli Hudawiyah. Kali ini kita akan mempelajari materi kelas 12 untuk jenjang SMA ataupun SMK, yakni panggilan hidup sebagai umat Allah. Kemarin kita sudah mempelajari tentang panggilan hidup sebagai umat Allah, yakni makna hidup manusia itu sendiri. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang panggilan hidup berkeluarga. Nah, apa itu panggilan hidup berkeluarga? Karena itu marilah kita belajar bersama. Nah, di sini ada dasar pembentukan keluarga. Dasar pembentukan keluarga yaitu keluarga dibentuk oleh perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan, keduanya mempunyai cita-cita luhur akan membentuk keluarga yang harmonis. Seringkali cita-cita itu tidak mudah dijalankan. Ada perbedaan pendapat, kebencian, kemarahan, perselisihan, iri hati dan sebagainya di sana. Nah, bagaimana keluarga dapat menghadapi masalah-masalah seperti ini? Itu adalah pertanyaannya. Mari kita lihat. Perkawinan Katolik, akar pembentukan keluarga. Gereja Katolik secara tegas mengajarkan bahwa perkawinan Katolik adalah sakramen, sehingga setiap pasangan suami istri harus menjaga kesucian perkawinan. Karena itu, sifat perkawinan Katolik adalah monogami dan tidak terceraikan, kecuali oleh maut. Karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi, dalam perkawinan Katolik itu hanya menikah dengan satu laki-laki dan satu perempuan. Jadi, tidak ada yang namanya poligami atau polihandri. Dan tidak terceraikan. Artinya, sekali dia menikah dalam gereja Katolik, maka dia tidak bisa menikah lagi. Kecuali salah satu dari antara mereka, baik si perempuan ataupun si lelaki, ya, meninggal dunia. Nah, baru dia boleh menikah dalam gereja Katolik kembali. Nah, itu artinya bahwa sifat perkawinan Katolik adalah monogami dan tak terceraikan. Sakramen perkawinan sebagai akar pembentukan keluarga Katolik hendaknya dijaga kesuciannya karena keluarga merupakan gereja kecil atau gereja mini atau disebut dengan Ecclesia Domestica. Artinya, antara lain bahwa keluarga-keluarga Kristiani merupakan pusat iman yang hidup. Tempat pertama iman akan Kristus diwartakan dan sekolah pertama tentang doa, kebajikan-kebajikan dan cinta kasih Kristen. Ya, jadi keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi seorang anak, ya. Baik itu pendidikan iman, ya, baik itu tentang kebajikan-kebajikan dan cinta kasih Kristen, ya. Itu pertama-tama kali dipelajari itu dalam keluarga. Itu sebabnya orang katakan keluarga adalah sekolah pertama dan utama bagi anak-anak. Kita lihat arti dan makna keluarga itu sendiri. Keluarga adalah sekolah kemanusiaan yang kaya. Akan tetapi, supaya kehidupan dan perutusan keluarga dapat mencapai kepenuhan dituntut komunikasi batin yang baik, yang ikhlas dalam pendidikan anak. Kehadiran ayah yang aktif sangat menguntungkan pembinaan anak-anak. Perawatan ibu di rumah juga dibutuhkan anak-anak dan seterusnya. Jadi, di sini sangat jelas bahwa peran seorang ayah dan seorang ibu itu sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan serta pendidikan anak-anaknya. Nah, yang kedua, mari kita melihat tugas dan tanggung jawab sebagai seorang suami atau seorang bapak. Yang pertama adalah sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga, suami harus bisa memberi nafkah baik secara lahir maupun secara batin kepada istri dan keluarganya. Mencari nafkah adalah salah satu tugas pokok seorang suami. Sedapatnya tidak terlalu dibebankan kepada istri dan anak-anak. Untuk menjamin nafkah ini, sang suami hendaknya berusaha memiliki pekerjaan. Nah, itu sebabnya seorang laki-laki yang sudah berkeluarga itu harus mempunyai pekerjaan guna menafkahi dan menghidupi anak dan istrinya. Nah, itu yang pertama. Kemudian kedua, tanggung jawab yang kedua adalah sebagai partner istri. Yang pertama, suami hendaknya menjadi mitra dari istrinya. Artinya sebagai sahabat dari istrinya, sebagai rekan kerja dari istrinya, ya. Jadi itu. Dan yang kedua, kalau istri adalah wanita karir, maka perlulah suami menjadi pendamping, penyokong dan pemberi semangat baginya. Zaman sekarang begitu banyak ya wanita-wanita bekerja mapan, ya. Dia mempunyai karir dalam pekerjaannya. Maka jika kamu suatu saat nanti memiliki istri atau wanita karir, ya, jadi kamu harus menjadi
penyemangat baginya, ya, menjadi pendamping selalu baginya. Nah, itu adalah tanggung jawab sebagai suami. Nah, yang ketiga, dalam kehidupan rumah tangga, istri pasti mempunyai banyak tugas dan pekerjaan. Janganlah membiarkan dia sendiri yang melakukannya, hanya karena sudah mempunyai pembagian tugas yang jelas dalam rumah tangga. Banyak istri yang merasa tertekan, merasa tidak diperhatikan lagi, karena apa saja yang dibuatnya tak pernah masuk dalam wilayah perhatian suaminya. Nah, jadi kamu sebagai seorang suami itu perlu memberikan suatu perhatian kepada istrimu. Ya. Kalau istrimu lagi sibuk, ya, pastinya kamu harus memberikan perhatian dengan membantunya. Jangan merasa bahwa tugas saya sudah capek-capek bekerja di luar, jadi kamu tugasmu adalah mengurus anak aja, ya. Jadi hal seperti itu janganlah melakukan hal seperti itu. Hendaknya saling memperhatikan. Yang ketiga adalah suami sebagai pendidik. Artinya adalah orang sering berpikir dan melemparkan tugas mendidik anak-anak pada istri atau kepada ibu. Padahal anak-anak tetap memerlukan sosok ayah dalam pertumbuhan diri dan pribadi mereka. Sosok ayah tak tergantikan. Jadi, dalam mendidik anak-anak itu tidak hanya sebagai tugas seorang istri atau seorang ibu. Jadi, di sini adalah peran seorang ayah itu sangat perlu dalam pendidikan dan mengajar anak-anaknya. Nah, sekarang kita lihat tugas dan tanggung jawab seorang istri atau seorang ibu. Tadi kita melihat bahwa tugas dan tanggung jawab seorang suami atau seorang bapak. Nah, sekarang kita melihat tugas dan tanggung jawab seorang istri atau seorang ibu. Mari kita lihat yang pertama, istri sebagai hati dalam keluarga. Artinya, suami adalah kepala keluarga, maka istri adalah ibu keluarga yang berperan sebagai hati dalam keluarga. Sebagai hati, istri menciptakan suasana kasih sayang, ketentraman, keindahan, dan keharmonisan dalam keluarga. Ya, itu tugas sebagai seorang istri atau seorang ibu yang pertama. Kemudian yang kedua, istri sebagai mitra dari suami. Artinya adalah istri dapat membantu suami dalam tugas dan karirnya. Bantuan yang dimaksudkan di sini seperti memberi sumbangan saran dan dukungan moral. Hal yang pertama lebih bersifat rasional dan yang kedua lebih bersifat efektif. Dukungan moral yang bersifat afektif lebih berarti bagi sang suami. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah istri sebagai pendidik. Tadi kita lihat tugas dan tanggung jawab seorang bapak adalah juga sebagai pendidik, maka seorang ibu juga sebagai pendidik di sini. Nah, istri atau ibu merupakan pendidik yang pertama dan utama dari anak-anaknya. Hal ini berarti bahwa ibu adalah pendidik ulung. Ya, jadi ini adalah pendidik pertama, kemudian sang ayah juga bisa disebut sebagai pendidik kedua. Jadi peran seorang ayah dan ibu itu sangat-sangat penting dalam pendidikan dan pertumbuh kembang seorang anak, ya, atau anak-anaknya. Nah, itu kita sudah lihat tugas dan tanggung jawab seorang suami atau seorang istri. Kewajiban seorang anak, ya, kewajiban seorang anak. Mari kita lihat. Yang pertama adalah mengasihi orang tua, itu kewajiban seorang anak. Nah, yang kedua adalah bersikap dan berperilaku penuh syukur, ya. Jadi dia bersyukur atas dirinya lahir dari ayah dan ibunya, apapun kehidupan keluarganya dia harus mensyukuri semuanya itu. Itu adalah kewajiban anak-anak. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang pertama, dia sudah mengasihi orang tua. Nah, kasih kepada orang tuanya itu harus diwujud nyatakan dan ditunjukkan melalui bersikap dan berperilaku hormat kepada orang tuanya. Ya. Dan yang keempat adalah membina hubungan kakak adik. Dalam keluarga itu ada anak pertama, anak kedua, ada sebagai kakak, ada sebagai adik. Ya. Jadi hubungan persaudaraan itu hendaknya ya dibangun ya sebagai wujud cinta kasih dalam persaudaraan, dalam keluarga. Jadi membina hubungan kakak adik. Nah, dalam keluarga ya, perlu ada dua hal. Yang pertama adalah cinta kasih dan yang kedua adalah komunikasi. Cinta kasih, yang pertama, pentingnya cinta dalam hidup manusia. Hendaklah kamu saling mencintai seperti aku telah mencintai kamu, dalam Yohanes bab 15 ayat 12. Nah, di sana adalah dasar yakni cinta kasih. Orang Kristiani itu dasar ajaran dari Yesus Kristus adalah cinta kasih. Dalam cinta antara pria dan wanita, keduanya masing-masing dilahirkan kembali serta saling mengembangkan diri. Keduanya dipanggil untuk saling mencintai secara paling mesra dan intim.
Keduanya saling memberi dan menerima secara fisik maupun psikis. Keduanya adalah partner yang membutuhkan cinta dari yang lain untuk membahagiakan satu sama lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membina cinta dalam keluarga. Tujuan perkawinan pertama-tama ialah membina cinta kasih antara suami dan istri, menjalin hubungan perasaan yang mesra antara kedua partner yang ingin hidup bersama untuk selama-lamanya. Kemudian ketiga, cinta kasih yang menghargai teman hidup sebagai partner. Kebahagiaan di dalam hidup keluarga tidak terjadi secara otomatis. Setelah mempelai menerima berkat di gereja dan diresmikan perkawinannya, kebahagiaan itu masih harus dibentuk dan dibangun, diwujudkan terus-menerus. Lewat perbuatan nyata sehari-hari, maka cinta dalam hidup berkeluarga perlu dibangun agar bertumbuh dan berkembang. Perlu suasana partnership antara suami dan istri. Partnership berarti persekutuan atau persatuan yang berdasarkan prinsip kesamaan derajat sehingga kedua-duanya menjadi partner yang serasi dalam perjuangan kepentingan bersama. Jadi di sini adalah tidak membeda-bedakan derajatnya. Aku lebih tinggi derajatnya dari kamu, kamu harus ini dan harus itu ya, tidak ya. Tidak ada perbedaan di sini. Jadi sama derajatnya di sini. Jadi untuk memperjuangkan kepentingan bersama dalam keluarga. Kemudian yang keempat, cinta kasih yang menyerahkan dirinya sendiri. Nah, ketika ketika seorang suami dan istri saling menyerahkan diri, maka di sini tidak menghitung untung rugi dirinya sendiri dalam membangun kebahagiaan keluarga sesuai dengan peran dan kodratnya masing-masing. Tidak ada yang merasa untung dan tidak ada yang merasa rugi. Tidak ada yang merasa untung maupun rugi, ya. Jadi semuanya adalah sama, ya, ketika saling memberi. Jadi semuanya menjadi satu. Sekarang kita lihat komunikasi. Berkomunikasi berarti menyampaikan pikiran dan perasaan kita kepada pihak lain. Berkomunikasi tentang hal-hal yang sama-sama diketahui dan dirasakan akan terasa jauh lebih mudah daripada mengenai bidang yang khas dunia sendiri. Namun, untuk mencapai keserasian hubungan antara manusia, untuk mencapai saling pengertian, justru yang paling perlu dikomunikasikan adalah dunia sendiri itu. Dunia suami, dunia istri, dunia anak-anak yang sering sangat berbeda. Maka dalam berkomunikasi ada banyak hal yang harus diperhatikan, antara lain saling mendengarkan dan saling terbuka. Mari kita lihat ya, saling mendengarkan seperti apa. Nah, jadi semua orang yang tidak tuli tentunya bisa mendengarkan, tetapi yang bisa mendengar belum tentu pandai pula mendengarkan. Telinga bisa mendengar segala suara, tetapi ya, mendengarkan suatu komunikasi harus dilakukan dengan pikiran dan hati, serta segenap indera diarahkan kepada si pembicara. Banyak di antara kita yang merasa bahwa mendengarkan itu tak enak, sebab memaksa kita menunda hal-hal yang kita sendiri mau katakan. Nah, karena itu, betapa seringnya kita tidak mendengarkan ketika orang lain berbicara, karena kita sibuk sendiri memikirkan apa yang mau kita katakan. Mendengarkan dengan baik harus kita lakukan kalau betul-betul ingin membangun keluarga yang harmonis. Nah, dalam komunikasi ini perlu yang pertama adalah mendengarkan. Yang kedua adalah keterbukaan. Artinya adalah terbuka untuk menyatakan dan terbuka untuk mendengarkan. Terbuka untuk menyatakan diri dengan jujur, terbuka pula untuk menerima orang lain sebagaimana adanya. Keterbukaan tidak hanya menyangkut keyakinan dan pendirian mengenai suatu gagasan, melainkan keterbukaan dalam berkomunikasi untuk menuju pertumbuhan melibatkan juga perasaan, seperti kecemasan, harapan, kebanggaan, kekecewaan. Dengan lain kata, diri kita seutuhnya. Anggota keluarga yang saling terbuka akan membangun keluarga yang sejahtera baik secara lahir maupun secara batin. Nah, itu sudah kita telah melihat bahwa pentingnya suatu cinta kasih dalam keluarga dan juga komunikasi. Dan komunikasi ini yakni pentingnya mendengarkan dan saling terbuka atau keterbukaan itu. Nah, setelah belajar ini, harapannya ya semoga kamu yang berperan sebagai anak dalam keluargamu saat ini dapat menjalankan kewajibanmu sebagai anak, yakni lebih lagi, yakni mengasihi orang tua, bersikap dan berperilaku penuh syukur. Dan yang
ketiga, bersikap dan berperilaku hormat terhadap orang tua. Dan seterusnya, membina hubungan kakak adik. Ya, ini harapannya kamu sebagai seorang siswa, seorang siswi belajar ini, harapannya kamu bisa melakukan hal-hal tugas dan tanggung jawabmu sebagai seorang anak. Dan semoga kelak ketika kamu sudah dewasa dan kamu menjawab panggilan Tuhan, yakni membangun sebuah keluarga, kamu bisa menjalankan peran dan tanggung jawabmu baik sebagai suami atau seorang bapak maupun sebagai istri atau seorang ibu dalam membangun keluarga yang harmonis yang menampakkan cinta kasih Kristus. Semoga pembelajaran kita ini dapat bermanfaat bagi bekal kita saat ini dan untuk kedepannya. Semoga Tuhan memberkati kita. Terima kasih.